Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan soal Olimpiade bagian keduanya. Oke, langsung aja ke soal. Oke, soal nomor 1, nilai dari akar 1 plus setengah dikali akar 1 plus 1/3 dikali akar 1 plus 1/4 dikali akar 1 plus 1/5 dikuadratkan. Hasilnya adalah berapa? Nah, untuk memudahkan penyelesaian, si 1 plus 1/2 ini kita jadikan pecahan biasa semuanya. 1 plus setengah itu adalah 3/2, 1 plus 1/3 adalah 4/3, 1 plus 1/4 adalah 5/4, dan 1 plus 1/5 adalah 6/5. Dikuadratkan semuanya. Ingat, akar jika dikuadratkan maka akarnya akan hilang. Sehingga ini semua dikuadratkan akan hilangkan ya. Jadi 3/2 dikali 4/3 dikali 5/4 dikali 6/5 sama dengan adalah 3. Nah, untuk memudahkan penyelesaian tinggal coret aja. Nah, ini kan sama tuh, 3 coret, 4 juga sama, coret. Nah, yang 5 juga sama, coret. Sehingga sisanya adalah 6 sama 2. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini soal nomor 2 tentang fungsi komposisi. Fx sama dengan 2x min 5, ini tanda mutlak. Dan gx adalah x plus 1, mutlak juga untuk x bilangan real. Berapakah nilai dari f min 5 dikurangi g min 5 dikurangi lagi f1 kali g3. Nah, ya udah tinggal masukin yang f si x-nya ganti jadi min 5, yang g si x-nya ganti jadi min 5. Nah, yang satu lagi yang satu ini si x-nya ganti jadi 1 dan g ganti jadi 3. Ya udah tinggal masukin, maka hasilnya akan menjadi nilai mutlak negatif 15 dikurangi nilai mutlak min 4 dikurangi nilai mutlak min 3 dikali 4. Karena semuanya ini ada tanda mutlaknya, sehingga negatif menjadi positif. Sama semuanya, berarti 15 kurangi 4 dikurangi 3 dikali 4. 3 kali 4 adalah 12. Sehingga 15 kurangi 4, 11 dikurangi 12 adalah negatif 1. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Pada gambar berikut, sudut PKO sama dengan 38 derajat. PKO di sini 38 derajat. Nah, ini PKO berarti di sini 38 derajat. Dan sudut KPM 49 derajat. Berapakah besar sudut PMK? Kita harus mengetahui dulu sudut pusat dan sudut keliling. KOM ini adalah sudut pusat, sedangkan KPM adalah sudut keliling. Yang diketahui di sini adalah KPM, berarti yang diketahui adalah sudut kelilingnya 49 derajat. Maka rumus sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling, sehingga sudut KOM yang ini adalah 2 kali sudut KPM. Jadi 2 kali 49 sama dengan 98 derajat. Nah, sekarang perhatikan segitiga KOM. Nah, segitiga KOM ini lihat dari O ke K adalah jari-jari lingkaran. O ke M juga jari-jari lingkaran, sehingga KOM ini adalah segitiga sama kaki. Maka sudut OKM akan sama dengan sudut OMK. Nah, karena ini segitiga, maka ini segitiga sudut KOM yang ini sudut KOM ditambah sudut OKM ditambah sudut KMO sama dengan 180 derajat. Karena besar segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, sudut KOM-nya sudah diketahui kan tadi 98 derajat, ditambah karena OKM itu sama dengan OMK, maka kita tulis OKM aja dua-duanya sama dengan 180 derajat. Nah, 180 dikurangi 98 hasilnya 82. Nah, sudut OKM ditambah sudut OKM maka akan jadi 2 tuh. 2 kali sudut OKM, sehingga sudut OKM sama dengan 82 dibagi 2 yaitu 41 derajat. Nah, OKM-nya udah diketahui 41, berarti ini 41, ini 41. Nah, setelah itu kita akan mencari sudut PMK dari segitiga KPM. Nah, KPM di sini juga sama yang udah diketahui adalah segitiga sudut KPM-nya yaitu 49 derajat ditambah sudut PMK
PMK ditambah sudut PKM sama dengan 180. Sudut KPM-nya tinggal turunkan 49, ditambah sudut PMK juga tinggal diturunkan dulu, ditambah, nah sudut PKM itu diuraikan dulu menjadi sudut PKO dan sudut PMO. PKO dan sudut OKM. Nah, benar. PKO dan OKM ini ya. Ini PKO dan OKM yang ini. Nah, sama dengan 180 derajat. Nah, terus 49 turunkan, ditambah sudut PMK juga turunkan. Ini kan yang ditanyanya, ditambah sudut PKO sudah ada, yaitu 38 derajat, jadi yang diketahui ini. Nah, terus ditambah OKM. OKM-nya udah diketahui tadi, 41 derajat. Ya udah tinggal jumlahkan menjadi 49 tambah 38 tambah 41, yaitu jadi 128. Nah, sehingga sudut PMK-nya adalah 180 dikurangi 128, yaitu 52 derajat. Oke, selanjutnya nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada persegi kecil dan persegi besar. Nah, yang ini yang diarsirnya. Yang ditanyakan adalah berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar ini. Nah, ini arsir. Nah, yang diarsir di sini yang ditanya adalah berapa. Nah, kita akan mencari nilai T dulu. T itu adalah yang ini, dari titik ini ke titik ini. Nah, rumus untuk mencari ini adalah sisi ini dikali sisi ini dibagi jumlah yang ini. Berarti 4 dikali 12 dibagi 16, yaitu 4 tambah 12. Hasilnya adalah 3, sehingga T-nya adalah 3. Nah, rumus dari luas yang diarsir adalah luas persegi yang besar, berarti kan 12 kali 12, dikurangi segitiga yang besar, ini setengah kali 16 kali 12, 16-nya dari sini ya, dikali 12, ditambah segitiga yang kecil, yaitu setengah dikali 4 dikali 3, maka hasilnya 144 dikurangi 96 ditambah 6, hasilnya adalah 54. Oke, soal nomor 5. Nala memilih sebuah bilangan, lalu membaginya dengan 6. Kemudian menambahkannya dengan 6 dan akhirnya mengalihkan hasilnya lagi dengan 6. Nah, kebayang nggak? Menggunakan cara tersebut, ia mendapatkan hasil 6666. Bilangan yang dipilih Nala adalah, nah, kita misalkan bilangan yang dipilih Nala adalah A. Kita misalkan dengan variabel A seperti ini. Kan, kita ulangi lagi. Nala memilih sebuah bilangan, berarti kan A. Lalu membaginya dengan 6, berarti A per 6. Menambahnya lagi dengan 6, jadi A per 6 tambah 6, dah, kurung tutup, dan akhirnya mengalihkan lagi hasilnya dengan 6, jadi A per 6 tambah 6 kali 6, nah di sini hasilnya adalah 6666, maka berapakah A? Udah tinggal disamain aja, ini samakan penyebutnya, jadi 6 kali 6, 36, 36 dibagi 6, 6 kan, jadi 36 plus A per 6 dikali 6, jadi saya coret tuh. Maka hasil A-nya adalah 6630. Nah, silahkan ini kotet sendiri kenapa bisa menjadi 6630. Oke, soal selanjutnya ini soal teleskoping. Diketahui 1 per x kuadrat plus x ditambah 1 per x kuadrat plus 3x plus 2 ditambah 1 per x kuadrat plus 5x plus 6 ditambah titik-titik plus 1 per x kuadrat plus 21x plus 110 sama dengan k per vx kuadrat plus mx. Yang ditanya adalah nilai dari k plus p plus m adalah, nah ini kan apa sih soalnya seperti ini. Nah, maka kita akan menggunakan prinsip teleskopik. Perhatikan berikut ya. 1 per n kurung buka n plus 1 itu sama dengan 1 per n dikurangi 1 per n plus 1. Ini rumusnya. Nah, soal yang tadi turunkan ulang di sini. Oke, sama dengan, nah si x kuadrat plus x ini difaktorkan menjadi 1 per
X plus 1. Yang ini juga difaktorkan, jadi X plus 1, X plus 2. Yang ini X plus 2, X plus 3. Dan yang terakhir X plus 10 dan X plus 11. Nah, bentuk seperti ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. 1 per N dikurangi 1 per N plus 1. Maka 1 per X dikurangi 1 per X plus 1. Ini juga 1 per X plus 1 dikurangi 1 per X plus 2. Nah, ini harusnya 2 ya. Ini harusnya 2, bukan 1, tapi 2. Oke, terus 1 per X plus 2 dikurangi 1 per X plus 3, ditambah titik-titik, 1 per X plus 10 dikurangi 1 per X plus 11. Nah, ini ada yang bisa dicoret. Nah, ini kan negatif 1 per X plus 1, Fx, coret. Ditambah ini kan jadi 0 ya. Terus, ini yang min 1 per X plus 2 ditambah dengan 1 plus X plus 2 juga 0. Berarti ini juga sama. Di titik-titik ini ada plus 1 per X plus 3. Ini juga sama, ntar akan kecoret. Nah, maka hasil akhirnya adalah 1 per X. 1 per X ini turunkan dengan yang ini. Min 1 per X plus 11. Nah, disamakan penyebutnya, maka hasilnya menjadi 11 per X kuadrat plus 11X. Nah, lihat, ini sama gak modelnya dengan yang diketahui, yaitu K per VX kuadrat sama ditambah MX. Nah, ini berarti K-nya 11. Terus variabel dari X kuadrat ini adalah VE, koefisien dari X kuadratnya kan V. Di sini nggak ada angkanya, berarti V-nya adalah 1. Nah, terus M-nya adalah 11. Udah. Ini tinggal tambahkan semuanya. Jadi 11 tambah 1 tambah 11. Maka hasilnya adalah 23. Oke. Soal selanjutnya. Ini materi geometri lagi. Lihat, perhatikan gambarnya. Di sini sudah lengkap yang diketahuinya. Jika semua segi 4 menyinggung lingkaran, maka berapakah panjang sisi KM? Nah, yang ditanya adalah sisi KM yang ini. Maka kita harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada keterangannya di dalam e-book Euclid Geometry in Mathematics Olympiad. Saya kutip sebuah teorema ini ya, di mana jumlah panjang ruas garis singgung itu yang berhadapan sama besar. Dalam soal ini, si KM yang ini, nah panjang KM ini ditambah PS akan sama dengan panjang KP ditambah MS. Berarti 3 plus 3X plus 7 sama dengan 2X plus 6 plus 12. Nah, 3 tambah 7 kan 10 tuh. 10 plus 3X sama dengan 2X plus 18. Nah, 3X kurangi 2X-nya kan jadi X. Nah, ini 18 dikurangi 10. 8. Berarti X-nya adalah 8. Karena panjang sisi KM adalah 3 plus 3X, maka substitusikan nilai X menjadi 8. Ini berarti 3 plus 3 kali 8. Jadi 3 plus 24 sama dengan 27. Jadi itu isinya. Oke, soal selanjutnya tentang mutlak ya, persamaan mutlak. Solusi dari pertidaksamaan mutlak 15 dikurangi 4 X plus 1 lebih dari sama dengan 3 adalah, kita turunkan ulang dulu. 15-nya pindah ruas ke sini, jadi 3 kurang 15, negatif 4. Negatif 4 turunkan sama X plus 1 lebih dari 3 kurang 15. Nah, jadi negatif 4 mesti diturunkan. 3 kurangi 15 adalah negatif 12. X plus 1 ini juga turunkan. Maka min 12 dibagi min 4 hasilnya adalah 3. Nah, kita iniin aja posisinya. Jadi, negatif 3. Di sini 3. X plus 1 tengah-tengah mutlaknya sudah hilang ya. Jadi, min 3 dikurangi 1 min 4. 3 dikurangi 1 adalah 2. Nah, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Oke, satu soal lagi di bagian kedua ini. Pada pembelajaran daring kelas 10 menggunakan suatu aplikasi yang menyediakan breakout room. Terdapat 2 breakout room, yaitu kelas 10A dan kelas 10B. Perbandingan jumlah peserta di ruang A dan B mula-mula adalah 3:1. Jika 24 peserta pindah dari ruang A ke ruang B, maka perbandingannya menjadi 5:7. Yang ditanya adalah banyaknya peserta di ruang B mula-mula. Nah,
Untuk memudahkan penyelesaian, kita akan memisahkan ruang A mula-mula menjadi A, ruang B mula-mula menjadi B. Nah, perbandingan yang diketahui yang pertama adalah A banding B sama dengan 3:1. Kita ubah posisinya menjadi pecahan seperti ini, yang menjadi A per B sama dengan 3/1, maka didapatlah A sama dengan 3B. Itu persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua, karena 24 orang dari A pindah, maka A dikurangi 24. Dan 24 itu pindah ke B, maka B menjadi B plus 24. Perbandingannya berubah menjadi 5:7. Nah, model matematikanya seperti ini. Diubah lagi menjadi bentuk pecahan. Jadi A dikurangi 24 per B plus 24 sama dengan 5/7. Setelah dioperasikan, ini dikali silang, maka hasilnya menjadi 7A min 5B sama dengan 288. Nah, si A yang ini ganti menjadi 3B. Jadi 7 kali 3B yaitu 21B. Nah, dikurangi 5B, 21 kurangi 5 adalah 16B sama dengan 288. Jadi nilai B-nya adalah 288 dibagi 16, hasilnya adalah 18. Oke, untuk yang part 2 kita sampai di sini aja. Selanjutnya Ibu akan bahas di bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.